terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009 ya, jumpa lagi di konten saya. Setelah melihat statement dari Profesor Mahfud MD, sepertinya dalam beberapa hari ke depan nanti akan ada banyak sekali pejabat yang insomnia alias susah untuk tidur nyenyak. Ya, apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD dalam cuplikan video opening tadi jelas semakin membuat banyak yang merasa deg-degan. Jujur saja, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Prof. Mahfud MD selama berada di barisan Menteri Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya yaitu beliau ini selalu tanggap dan responsif terhadap isu-isu yang sedang ramai menjadi perbincangan publik. Ya, misalnya sebelumnya publik ini kan pernah dihebohkan dengan kasus Sambo. Namun Prof. Mahfud saat itu juga termasuk yang sangat perhatian terhadap kasus tersebut. Bahkan beliau juga ikut memantau secara langsung sidang putusan kasus Sambo. Dan tidak hanya sampai di situ, ketika ada kasus penganiayaan terhadap David, Profesor Mahfud MD juga bersuara keras menuntut agar pelaku ini dikenakan pasal penganiayaan berat. Bahkan kemarin ketika ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal penundaan pemilu 2024, lagi-lagi Prof. Mahfud MD juga mengkritik keras hasil putusan tersebut. Ya, menurut Prof. Mahfud MD, keputusan untuk menunda pemilu tersebut bukanlah haknya KPU, namun itu adalah haknya konstitusi, sehingga putusan pengadilan yang meminta KPU untuk menunda tahapan pemilu itu tidak dapat dilaksanakan. Dan apa yang dilakukan oleh Prof. Mahfud MD tersebut merupakan bagian dari representasi atau kritik yang digaungkan oleh masyarakat. Dan baru-baru ini ketika publik sedang ramai membahas soal harta para pejabat di bawah Kementerian Keuangan, lagi-lagi Prof. Mahfud MD pun langsung merespon dan juga mengatakan bahwa ada aliran dana mencurigakan atau tidak wajar yang totalnya ini mencapai hingga 300 triliun rupiah. Coba bayangkan, luar biasa sekali kan? Ya, saat ini publik memang sedang ramai membicarakan harta para pejabat, khususnya pejabat di bawah Kementerian Keuangan yang diduga tidak sesuai dengan LHKPN. Nah, bermula dari kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pajak bernama Rafael Aluntri Sambodo, maka terungkaplah kasus serupa yang diduga nilainya ini mencapai hingga 300 triliun rupiah. Bahkan dari kasus tersebut diduga ada 460 orang yang terlibat. Ya, jujur saja apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD ini jelas-jelas membuat publik menjadi kaget. Ya, termasuk saya pribadi kaget juga ketika disampaikan bahwa ada aliran dana yang mencurigakan hingga 300 triliun rupiah. Coba bayangkan saja, 300 triliun itu kalau ditaruh dalam kontainer bisa sampai berpuluh-puluh kontainer. Ya, saya pikir kasus dugaan korupsi ini hanya sampai pada Rafael Aluntri Sambodo. Tapi ternyata tidak. Saya salah menduga. Malah kasusnya sekarang ini merembet kemana-mana, termasuk merembet ke para pejabat bea cukai. Dan seperti yang telah dikatakan oleh Profesor Mahfud MD, bahwa aliran dana mencurigakan yang nilainya mencapai hingga 300 triliun rupiah tersebut ya, sebagian besar ini berada di Dirjen Pajak dan Bea Cukai Kementerian Keuangan. Coba bayangkan saja, parah sekali kan? Dan melihat semua ini, menurut saya ini adalah momentum bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera melakukan bersih-bersih. Dan kemarin kita bisa melihat sendiri Rafael Aluntri Sambodo ini telah dipecat dari aparatur sipil negara atau ASN. Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh Sri Mulyani tersebut dan Profesor Mahfud MD adalah langkah yang sangat-sangat tepat kalau menurut saya. Ya, perlu diketahui bahwa sekarang adalah eranya keterbukaan, eranya digital. Jadi tidak perlu lagi ada yang ditutup-tutupi. Kalaupun memang ada di Kementerian Keuangan yang tidak beres, ya maka harus segera dilakukan tindakan tegas. Dan saya masih sangat-sangat percaya bahwasanya Sri Mulyani ini akan dapat menyelesaikan semua permasalahan itu.
Dan sekali lagi saya ingin memberikan apresiasi kepada Profesor Mahfud MD. Harus diakui ya, meskipun kabar ini kurang menyenangkan, namun beliau ini telah berani untuk membuka kasus ini ke publik. Ya, saya percaya dengan rekam jejak beliau yang mentereng tersebut ya, insya Allah akan dapat membawa hasil positif di kemudian hari nanti. Ya, sekarang siapa yang tidak kenal dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Profesor Mahfud MD? Ya, kalau menurut saya, Profesor Mahfud MD adalah salah satu menteri terbaik yang berada di dalam Kabinet Indonesia Maju di era pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Bahkan beliau juga pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Ya, terus terang, saya sering kali mengamati akun media sosial pribadi milik beliau. Jadi bisa dibilang ya, Bapak Mahfud MD ini lumayan aktif lah di media sosial. Ya, khususnya di media sosial Twitter. Bahkan beliau ini juga sering kali menanggapi beberapa pengguna Twitter lainnya. Nah, tentu bagi saya pribadi ini sangat menarik. Dan terutama bagi para kaum milenial dan generasi Z. Ya, menurut hasil penelitian ya, kaum milenial dan generasi Z adalah yang paling banyak mengakses internet di Indonesia. Ya, khususnya mengakses media sosial. Jadi bagi mereka, dunia digital dan media sosial adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Makanya mereka ini biasanya senang apabila ada pejabat atau pemimpin yang responsif terhadap kritikan-kritikan melalui media sosial. Ya, seperti yang telah dilakukan oleh Ganjar Pranowo dan juga Profesor Mahfud MD. Jadi meskipun usia Prof. Mahfud MD ini sudah tidak lagi muda ya, namun beliau ini cukup aktif di media sosial. Bahkan beliau ini juga sering mengamati, memperhatikan, atau bahkan sesekali juga menanggapi isu-isu terbaru yang sedang ramai diperbincangkan oleh netizen. Ya, bisa dibilang Pak Mahfud MD ini meskipun usianya sudah tua, namun jiwanya ini masih seperti anak muda. Ya, coba bayangkan saja ya, seorang Menko Polhukam namun mau berinteraksi dengan masyarakat melalui media sosial. Ya, harus diakui masih banyak sekali pejabat pemerintah di daerah yang belum memanfaatkan media sosial sebagai sarana interaktif dan komunikasi dengan masyarakat secara luas. Ya, kalaupun itu ada, mungkin yang menggunakan media sosial itu hanya untuk pamer penghargaan dan kemewahan. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mereka pun harus menghadapi masalah. Ya, seperti yang sedang dihadapi oleh Rafael Alun Trisambodo ini. Dan melihat semua permasalahan ini, menurut saya ini adalah bagian dari akumulasi permasalahan-permasalahan sebelumnya. Dan setelah sekian lama masalah ini dibiarkan ya, akhirnya semua itu pun terbongkar. Dan perlu dicatat bahwasanya semua ini tidak lepas dari peran netizen plus 62. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okidum kali ini. Harapan saya semoga semua dugaan transaksi janggal yang mencapai 300 triliun rupiah tersebut bisa segera terungkap. Ya, saya pikir itu tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya.